Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kali ini aku mau berbagi hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif bersama kelompok C kelas 133 CGP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Kelompok C terdiri dari saya sendiri, kemudian Bapak Supian, Bapak Anang, dan Ibu Etika, dengan fasilitator Bapak Sutarji dan pengajar praktik Ibu Sumarmi. Tujuan pembelajaran dalam kolaborasi kali ini yakni CGP dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP lain dalam komunitas praktisi. Kemudian CGP dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kasus pertama, yakni topiknya adalah anak-anak tidak menghargai kehadiran guru pengganti saat guru mereka sakit. Bu Santi sakit digantikan oleh Bu Eni, namun Vivi dan Natali bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Bu Santi memanggil Vivi dan Natali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Soal yang harus kami selesaikan yakni dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, kemudian apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat, apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka, kemudian dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali, jelaskan jawabannya. Kemudian, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Hasil analisis kami yakni sikap restitusi yang dilakukan oleh Bu Santi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan pada kasus ini. Bu Santi memberikan kesempatan untuk Vivi dan Natali melakukan restitusi yang dapat menguatkan karakter mereka, terbukti dengan solusi yang diberikan mereka berdua. Restitusi membalikan murid pada kelompoknya, dengan Vivi dan Natali mengajak siswa yang lain berdiskusi, mengingatkan kembali nilai keyakinan kelas. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Vivi dan Natali tidak hanya meminta maaf, tetapi mereka pun mengusulkan untuk melakukan diskusi pada temannya. Setelah itu mengusulkan kepada kepala sekolah, jika ada guru yang tidak hadir, maka yang menggantikannya adalah Bu Eni, dan mereka akan menunjukkan sikap yang baik sebagai wujud perubahan. Pertanyaan yang kedua, langkah-langkah restitusi yakni sudah sesuai dengan usulan yang mereka buat. Mereka akan berdiskusi kelas untuk menjalankan keyakinan kelas, mengusulkan mengirimkan email tentang keputusan mereka, meminta bila ketiadaan guru, Bu Eni yang menggantikan, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dengan mengakui kesalahannya. Mereka mengakui perilaku yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Selanjutnya posisi yang diambil Bu Eni yaitu posisi sebagai teman menurut kami. Ibu Eni menegur dengan cara yang ramah, santai, dan tidak menggunakan emosi. Berupaya mengontrol murid melalui persuasi, menggunakan hubungan baik dengan humor. Kemudian analisis kasus 1, jika sebagai Pak Hasan, maka sikap kami adalah kami sangat menyetujui, mendukung, dan mengapresiasi langkah Ibu Santi karena sudah melakukan budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer. Dengan begitu, budaya positif di lingkungan sekolah tercipta sebagai guru dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Selanjutnya untuk kasus 2, topiknya yakni peserta didik salah memakai sepatu dan mendapat teguran sekaligus hukuman dari tim tatib. Sabrina salah memakai sepatu karena bangun terlambat dan terburu-buru ke sekolah. Tindakannya mendapatkan teguran sekaligus hukuman dari Pak Lukman. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya,
Kemudian bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Kemudian kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, dan bagaimana menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Sikap posisi Pak Lukman, yaitu posisi sebagai seorang penghukum, menggunakan hukuman fisik, menyita sepatu Sabrina, kemudian mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Pak Lukman tidak mau tahu, kamu telah melanggar peraturan sekolah, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Kemudian analisis yang kedua, Pak Lukman sebagai posisi manajer, pertanyaan yang akan ditanyakan Pak Lukman adalah, Sabrina, kenapa kamu terlambat dan tidak menggunakan sepatu berwarna hitam? Kemudian apakah kamu mengetahui keyakinan sekolah untuk menggunakan sepatu yang berwarna hitam? Jika kamu tahu, hal apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Menggunakan suara halus, tidak perlu marah, dan fokus pada Sabrina. Selanjutnya, bila kami menjadi kepala sekolah, maka nilai kebijakannya yakni disiplin, ketaatan dan kepatuhan pada peraturan sekolah, serta tanggung jawab. Kemudian sikap sebagai kepala sekolah yakni mengajak Pak Lukman berdiskusi berdua tentang dampak hukumnya ke Sabrina dan mencari solusi atau alternatif lain yang mendukung disiplin positif atau segitiga restitusi. Selanjutnya, kasus yang ketiga, topiknya yakni peserta didik kurang termotivasi mengikuti mapel bahasa Inggris. Bu Dani menilai Fajar tidak memperhatikan tidur-tiduran dan acuh terhadap mapel bahasa Inggris yang sedang diajarkannya. Kemudian Bu Dani memanggilnya ke depan untuk mengerjakan soal, namun Fajar tidak bisa. Soal-soal yang harus kami jawab yakni posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Kemudian bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, jelaskan. Kemudian apabila Anda adalah kepala sekolah dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Berikut hasil analisis kami, yakni posisi kontrol. Ibu Dani membuat orang merasa bersalah, merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kalimat dari Ibu Dani yang menunjukkan posisi ini adalah, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu? Kemudian kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar yaitu kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki harga diri. Kemudian apabila Ibu Dani sebagai posisi pemantau, memonitor berarti mengawasi dan kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Peraturannya apa kalau Bapak Ibu guru sedang mengajar di kelas? Apa yang telah kamu lakukan ketika sedang belajar malah tidur? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau sedang belajar malah tidur? Kemudian yang keempat, bila menjadi kepala sekolah di sekolah Fajar, maka kami akan melakukan tindak lanjut, yakni melaksanakan pemantauan atau monitoring bagaimana Ibu Dani dan Fajar dalam menemukan solusi yang terbaik, mempersilahkan untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukungnya untuk menemukan solusi atas perilakunya dan mendukungnya untuk menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Kemudian ketika menggunakan restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya. Sebagai manajer, kita akan membimbing murid dengan perkataan apa kamu bersedia memperbaikinya dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini.
memberikan kesempatan untuk menemukan permasalahan dan solusinya sendiri. Selanjutnya kasus keempat, topiknya yakni peserta didik bertengkar sampai terjadi kontak fisik. Anto dan Dani bertengkar saat sedang bermain di lapangan basket. 3 kancing kemeja Anto lepas. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya dan mendampingi untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Soal-soal yang harus kami diskusikan yakni posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti, hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Selanjutnya dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti, dan terakhir kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut. Jelaskan. Analisis kasus keempat yakni posisi kontrolnya sebagai manajer, memberikan kesempatan kepada Dino untuk memperbaiki kesalahannya, memberikan bimbingan untuk dapat menemukan solusi dalam menyelesaikan tanggung jawab mengembalikan murid dalam kelompoknya. Kemudian penguatan oleh Ibu Suti. Ibu Suti menguatkannya dengan keyakinan kelas agar Dino mau memperbaiki kesalahan dengan cara menjahit kancing baju Anto dan diajari oleh Pak Irfan sehingga Dino memiliki keterampilan menjahit baju. Sedangkan Anto dikuatkan dengan cara Ibu Suti menyuruh Dino untuk memperbaiki kancing baju Anto sehingga tidak akan dimarahi oleh ibunya. Kemudian nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah dari permasalahan tersebut yakni tanggung jawab, tegang rasa, kedamaian, saling memaafkan, dan kesabaran. Demikian tadi kolaborasi dari kelompok C, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.